Halo semua, kembali lagi di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 bersama saya Ade Chandra Bayu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pengantar asuransi jiwa. Seperti yang telah saya sampaikan pada video penjelasan silabus, materi perkuliahan ini terdiri dari 6 bagian, dan pada video kali ini saya akan menyampaikan bagian yang pertama. AK4185 merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Aktuaria ITB. Mata kuliah ini didesain untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep dasar asuransi jiwa agar kelak dapat menjadi aktuaris yang mumpuni. Berbicara mengenai asuransi, tentu tidak lepas dari salah satu profesi yang terkait, yaitu aktuaris. Profesi aktuaris menjadi salah satu profesi yang populer belakangan ini. Namun, apa sih aktuaris itu? Secara singkat, aktuaris adalah seorang ahli yang bekerja di bidang pengukuran dan pengelolaan risiko serta ketidakpastian. Bidang ilmu yang ditekuninya disebut ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria mencakup berbagai disiplin ilmu terkait, yaitu matematika, statistika, teori peluang, keuangan, ekonomi, dan sains komputasi untuk menganalisis dan mengelola risiko, khususnya dalam bidang asuransi. Ilmu aktuaria juga dapat diterapkan dalam pengelolaan risiko di industri lainnya, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan manufaktur. Aktuaris memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan asuransi. Bahkan, posisi aktuaris dalam sebuah perusahaan asuransi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Salah satu tugas utama aktuaris dalam perusahaan asuransi adalah memperhitungkan risiko, seperti memastikan nasabah membayar premi sesuai dengan risikonya, memastikan premi yang terkumpul cukup untuk membayar klaim yang akan terjadi dan menutup biaya operasional perusahaan, serta meyakinkan bahwa premi yang terkumpul wajar dan bersaing. Tugas lainnya dari seorang aktuaris adalah membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi, membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan, seperti membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban, meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya, meninjau ulang risiko yang ada dengan kewajaran, serta meninjau ulang harga atas penjualan dengan volume penjualan. Mengingat peran vital seorang aktuaris dalam sebuah perusahaan asuransi, tidak heran profesi aktuaris menjadi salah satu profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berikutnya, kita akan berbicara tentang asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran atau kontribusi, sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Secara umum, asuransi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, asuransi jiwa, dan yang kedua, asuransi umum. Asuransi umum mencakup asuransi selain asuransi jiwa, misalnya asuransi bencana, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan. Di Indonesia sendiri terdapat asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan asuransi umum, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai menu utama, yaitu asuransi jiwa. Beberapa orang beranggapan bahwa jenis asuransi jiwa ini sama dengan asuransi kesehatan, namun sesungguhnya berbeda. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
Sedangkan asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Untuk memahami konsep dasar asuransi jiwa, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat seseorang yang menjadi tulang punggung dalam sebuah keluarga. Tentu sebagai manusia, suatu saat orang tersebut akan meninggal dan meninggalkan keluarga. Akibat dari meninggalnya seorang tulang punggung keluarga dalam sebuah keluarga adalah munculnya risiko keuangan, yaitu keluarga tersebut kehilangan seseorang yang menjadi sumber pendapatan. Risiko finansial atas kematian seseorang dapat dihindari dengan cara memindahkan risiko tersebut kepada sebuah lembaga yang disebut perusahaan asuransi. Proses transfer tersebut ditandai dengan adanya perjanjian antara pihak pertama, yaitu sang tulang punggung keluarga, dan pihak kedua adalah perusahaan asuransi. Setelah adanya perjanjian, maka pihak pertama disebut tertanggung atau insured, sedangkan pihak perusahaan disebut penanggung atau insurer. Secara sederhana, isi perjanjiannya kurang lebih apabila tertanggung meninggal, maka penanggung akan memberikan sejumlah dana yang disebut manfaat kepada keluarga. Sebagai kompensasi atas berpindahnya risiko dari tertanggung kepada penanggung dan pemberian manfaat dari penanggung kepada keluarga, maka tertanggung memberikan kontribusi kepada perusahaan yang kita sebut dengan premi. Nah, perhitungan premi inilah menjadi tanggung jawab dari seorang aktuaris. Seorang aktuaris harus memastikan bahwa tertanggung membayar premi sesuai dengan risikonya dan premi yang terkumpul cukup untuk membayar manfaat dan biaya operasional perusahaan. Pada perkuliahan asuransi jiwa 1 ini, secara khusus akan dikaji kontrak asuransi jiwa tradisional, yaitu kontrak-kontrak asuransi yang berasumsi bahwa perusahaan hanya membayar manfaat kepada tertanggung dan tertanggung membayar premi sesuai manfaat yang akan diterima di kemudian hari. Terdapat beberapa kontrak asuransi jiwa tradisional. Yang pertama adalah asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup merupakan asuransi yang menjamin pembayaran manfaat atas meninggalnya tertanggung kapanpun tertanggung meninggal, atau bisa dikatakan seumur hidup tertanggung. Namun dalam praktiknya, terkadang perusahaan asuransi membatasi usia dari tertanggung, misalkan 100 tahun atau 90 tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah dari kemampuan pembayaran premi dari tertanggung. Jenis asuransi tradisional yang kedua adalah asuransi berjangka. Asuransi ini menjamin pembayaran manfaat atas meninggalnya tertanggung selama kontrak berjalan. Misalkan kontrak disepakati selama 10 tahun, maka perusahaan akan menanggung manfaat atas meninggalnya tertanggung selama tertanggung meninggal dalam 10 tahun kontrak. Apabila tertanggung meninggal setelah 10 tahun, maka perusahaan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar manfaat atas kematian tertanggung. Jenis asuransi tradisional yang ketiga adalah asuransi endowment murni. Asuransi ini merupakan kebalikan dari asuransi berjangka. Kontrak endowment murni berisi perjanjian bahwa perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung apabila tertanggung tetap hidup selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila tertanggung meninggal sebelum waktu perjanjian berakhir, maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar manfaat kepada keluarga tertanggung. Kontrak asuransi tradisional yang terakhir adalah insurasi endowment. Asuransi ini merupakan gabungan dari asuransi berjangka dan asuransi endowment murni. Jadi, selama jangka waktu yang disepakati, apabila tertanggung meninggal, maka perusahaan akan membayarkan manfaat kepada keluarga tertanggung
Namun apabila tertanggung masih hidup sampai waktu kesepakatan berakhir, maka perusahaan akan membayar manfaat kepada tertanggung. Dalam konsep asuransi tradisional, tertanggung tidak akan memperoleh keuntungan lain selain manfaat yang telah dijanjikan dalam polis. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncullah kontrak-kontrak asuransi yang menawarkan keuntungan lain selain hanya manfaat atas kematian. Kontrak-kontrak asuransi tradisional kemudian bertransformasi menjadi kontrak-kontrak asuransi modern. Kontrak-kontrak tersebut antara lain Universal Life, Unity Z with Profit, dan Equity Link Insurance. Apa yang membedakan kontrak asuransi modern dengan kontrak asuransi tradisional? Pada kontrak asuransi modern, premi yang dibayarkan kepada perusahaan dikelola sedemikian rupa oleh perusahaan dalam berbagai produk investasi sehingga menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari investasi kemudian dibagi berdasarkan perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung. Asuransi modern akan memberikan manfaat lain selain hanya manfaat atas kematian. Selain dari kontrak-kontrak asuransi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga kontrak-kontrak asuransi lain seperti asuransi perlindungan pemasukan, asuransi kesehatan, asuransi perlindungan jangka panjang, serta dana pensiun. Untuk menambah pengetahuan Anda mengenai asuransi jiwa, silakan baca kembali referensi utama ataupun literatur lainnya. Sekian dulu pembahasan mengenai pengantar asuransi jiwa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.